Kalau pasanganmu ngomong ini, waspada, bisa jadi dia selingkuh. Halo Sobat Nusantara, selamat datang kembali di channel Suara Nusantara. Pernah gak sih kamu lagi duduk santai bareng pasangan, terus tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang bikin jantung kamu jatuh ke lantai? Katanya sih gini, aku butuh ruang sendiri dulu nih. Atau, kamu jangan terlalu posesif deh. Nah loh, kalimat-kalimat kayak gitu tuh yang bisa jadi sinyal awal kalau dia udah nggak jujur lagi. Bahkan bisa jadi dia udah selingkuh. Jangan panik dulu. Di video ini aku bakal ceritain 5 kalimat paling mencurigakan yang sering diucapkan sama pasangan yang lagi main hati. Plus, aku bakal kupas kenapa kalimat itu muncul dan gimana kita sebagai pasangan menyikapinya. Simak sampai habis karena di akhir aku juga bakal kasih tips ngebedain mana yang cuma drama dan mana yang beneran bahaya. Ini kalimat klasik banget, biasanya diucapkan pas hubungan lagi nggak enak atau pas dia udah deket sama teman baru yang bikin dia ngerasa lebih dimengerti. Aku inget banget, temenku namanya Tio tiba-tiba bilang ke istrinya, aku mau tinggal di rumah mama dulu ya, butuh waktu buat mikir nih. Ya, mikir siapa yang lebih enak diajak ngopi tiap malam, istrinya apa selingkuhannya? Kata-kata butuh waktu sendiri itu sering jadi tameng buat nutupin kebingungan mereka sendiri antara setia atau tergoda. Tapi bukan berarti semua orang yang ngomong kayak gitu pasti selingkuh ya. Makanya penting banget buat lihat konteksnya. Apakah sebelumnya dia jadi sering main HP diam-diam, tiba-tiba jaga jarak, udah gak peduli sama perasaan kita? Kalau iya, kamu wajib waspada. Waktu pasangan kita mulai merasa terganggu dengan perhatian kita, bisa jadi ada perhatian lain yang dia lagi nikmatin diem-diem tuh. Kalau dulu kamu WA jam 10 malam dibalesnya cepet banget, sekarang dibalesnya jam 3 pagi. Itu pun cuma emoticon nih. Terus pas kamu nanya lagi di mana, dia jawab, kamu kok curiga mulu sih, posesif banget deh. Lah, bukannya curiga, cuma nanya biasa doang bro. Kalimat ini sering dipakai buat ngegas balik, biar kamu ngerasa bersalah. Padahal dia yang mulai ngumpet-ngumpet. Apalagi kalau dibarengin dengan password HP yang tiba-tiba diganti, atau pakai mode silent terus 24 jam. Posesif itu beda sama perhatian ya. Kalau kamu nggak pernah ngelarang-larang, cuma pengen tahu kabar, itu bukan posesif, itu peduli, titik. Nah ini nih kalimat sejuta umat buat para pemain hati. Kamu cemburu ya? Dia cuma teman kok. Yang ngajak makan bareng diam-diam, yang nelpon sampai tengah malam, yang dipanggil sayang di chat pakai typo. Selingkuhan zaman sekarang udah canggih. Aduh. Semuanya dibungkus rapi pakai label teman. Padahal isinya udah kayak extra edition dari hubungan utama. Kalimat dia cuma temen itu sebenarnya alarm merah loh. Karena orang yang jujur gak bakal main peta umpet soal siapa temannya. Dia akan terbuka dan ngajak kamu kenal sama semua orang yang deket sama dia. Tapi kalau kamu bahkan gak tahu temannya siapa, namanya siapa, dan tiba-tiba sering banget disebut, nah itu baru mencurigakan. Biasanya ini diucapkan pas dia udah merasa ada rumput tetangga yang lebih hijau. Bukan karena bosan, tapi karena udah ada opsi cadangan. Kalimat kita nggak cocok muncul bukan karena hubungan kamu tiba-tiba berubah, tapi karena dia mulai bandingin kamu sama orang lain. Aku pernah dapat curhatan dari Mbak Dinda. Suaminya tiba-tiba ngomong kayak gini, padahal mereka udah nikah 6 tahun, anaknya 2.
hidupnya damai banget. Tapi sejak ada rekan kerja baru yang katanya humornya nyambung banget, tiba-tiba ngomong, aku ngerasa kita beda jalan hidup. Aneh kan? Kalimat kayak gini sebenarnya kode loh. Aku udah gak pengen berjuang karena aku udah nemu yang lain. Gitu. Kalimat ini manis di luar tapi pahit di dalam. Kayak permen jahe yang dibungkus coklat. Kamu terlalu baik buat aku. Artinya dia lagi nyari cara buat pergi tanpa kelihatan jahat. Dia tahu dia salah. Dia tahu kamu gak layak disakiti. Makanya dia bungkus alasan pergi dengan kalimat membela kamu. Tapi hati-hati, ini juga cara buat nutupin rasa bersalah karena ya dia udah selingkuh. Kalimat ini kayak bilang, aku udah jatuh cinta lagi, tapi aku pengen tetap kelihatan baik. Jelek kan? Gimana cara bedain drama dan tanda bahaya? Nah, sekarang kamu mungkin mikir, terus gimana caranya bedain mana yang cuma drama pasangan dan mana yang emang udah selingkuh? Jawabannya, lihat perubahan perilaku. Dulu cerita apa aja, sekarang tertutup. Dulu seneng diajak ngobrol, sekarang gampang marah. Dulu nempel terus, sekarang HP-nya lebih lengket daripada kamu. Kalau 3 dari 5 ciri itu muncul barengan dan ditambah kalimat-kalimat tadi, ya udah, itu udah kode keras. Bukan cuma lagi bad mood, tapi mungkin emang udah ada hati lain yang dikasih tempat. Tetap tenang, jangan langsung marah ya. Tapi ingat ya, jangan langsung emosi, jangan langsung nuduh. Yang kamu perluin itu, pertama, kejelasan. Kedua, keberanian buat nanya. Dan ketenangan buat denger jawabannya. Karena selingkuh itu bukan soal siapa yang lebih cantik atau ganteng, tapi siapa yang lebih diusahakan. Jadi, kalau dia mulai ngomong kalimat-kalimat tadi, kamu udah tahu kan, bukan cuma kata-kata doang tuh, tapi bisa jadi tanda pengkhianatan. Kalau kamu ngerasa video ini relate banget, jangan lupa like, share ke teman kamu yang lagi galau, dan komen kalimat mana yang paling bikin kamu curiga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jaga hati, jaga cinta, dan jangan lupa percaya diri tetap nomor 1.